Di saat Harker mencari ibunya di dalam rumah, tanpa disadari, ibunya sudah berada di luar rumah dan membunuh Browning dengan cara menembaknya. Setelah Harker berhasil menemukan ibunya, dia pun melihat ibunya yang sedang mendorongkan senjata ke arah boneka yang mirip dengan Harker waktu masih kecil. Saat ibunya menembak kepala boneka tersebut, tiba-tiba bayangan hitam keluar dari kepala Harker dan si boneka. Sesaat kemudian, Harker pun tidak sadarkan diri. Halo semua, kembali lagi di channel Cineplot. Film yang akan kita bahas kali ini tentang seorang psikopat yang korbannya adalah anak-anak. Dia datang dan membunuh korbannya saat hari ulang tahun anak tersebut. Dalam upaya pengejaran sang psikopat, seorang agen FBI muda mengungkap serangkaian petunjuk gaib yang harus dia pecahkan untuk mengakhiri pembunuhan besar-besaran yang sangat mengerikan. Bagaimana kelanjutan dari kisah ini? Tonton terus video ini sampai habis. Dan ini dia alur cerita film Longlegs 2024 by Cineplot. Peringatan, video ini mengandung spoiler, jadi alangkah lebih baiknya jika kalian menonton filmnya secara lengkap terlebih dahulu. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis kecil yang penasaran terhadap sebuah mobil yang terparkir di halaman rumahnya. Dia mendatangi mobil itu. Sesaat kemudian, tiba-tiba terdengar ada suara yang memanggil namanya. Di saat bocil itu mendatangi sumber suara, ternyata ada seorang pria aneh mendekatinya, sembari berkata jika sebentar lagi si bocil ulang tahun. Beberapa tahun kemudian, kita diperlihatkan beberapa agen FBI baru yang baru saja dilantik. Dan ini dia pemeran utama kita, seorang wanita muda bernama Lee Harker. Di sepanjang film, kita akan panggil dia Harker. Harker merupakan bocil yang kita lihat di awal film, yang telah tumbuh dewasa dan menjadi seorang agen FBI. Kemudian, Harker bersama satu rekannya bernama Fisk ditugaskan untuk mengungkap sebuah kasus pembunuhan. Mereka mendatangi sebuah rumah untuk mencari informasi mengenai tersangka. Kemudian di depan rumah yang mereka singgahi, Harker melihat sebuah rumah yang menurut firasatnya adalah tempat kediaman sang tersangka. Harker mengatakan untuk memanggil bantuan, tapi Fisk menolak untuk itu karena mereka tidak mungkin memanggil bantuan hanya karena firasat dari Harker. Tapi untuk menenangkan perasaan Harker, Fisk pun akhirnya mengetuk pintu untuk bertanya ke pemilik rumah tersebut. Tiba-tiba saat pintu terbuka, Fisk langsung ditembak di kepala. Sontak hal itu pun membuat Harker menjadi panik. Dia pun bergegas masuk ke dalam rumah untuk mencari si pelaku. Dan ketika Harker sampai di lantai 2, terlihat si pelaku sudah pasrah dan memang ingin menyerahkan diri. Pasca kejadian tersebut, Harker pun melakukan serangkaian tes untuk memeriksa keadaan psikologisnya. Mengetahui jika Harker memiliki kemampuan khusus, agen senior yang bernama Carter dan Browning memilihnya untuk membantu mereka dalam memecahkan kasus pembunuhan berantai. Kemudian, Carter menjelaskan kepada Harker jika keluarga Holmes terbunuh beberapa bulan yang lalu, di mana sang suami terlebih dahulu membunuh istrinya, lalu anak-anaknya. Kemudian, dia mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah para agen FBI melakukan olah TKP, agen Carter menemukan sepucuk surat bertuliskan kode satanik dengan nama Longlegs, yang dimana surat itu selalu dia temukan selama 30 tahun terakhir di dalam kasus pembunuhan berantai ini. Bahkan setelah diselidiki sekian lama, surat itu bukan merupakan tulisan tangan dari salah satu anggota keluarga yang terbunuh. Lalu agen Carter beranggapan jika setiap suami yang melakukan pembunuhan terhadap keluarganya merupakan perintah dari surat yang berkode satanik tersebut. Setelah itu, Carter pun langsung menyuruh Harker untuk melihat beberapa foto keluarga yang telah mengalami pembunuhan berantai. Walau si Harker sempat kebingungan memulai penyelidikannya dari mana, tapi Carter terus memberi keyakinan padanya, dan dia percaya kalau Harker bisa menyelesaikan kasus tersebut. Harker pun bertanya kepada seniornya ini tentang kesamaan dari semua kasus yang akan dia selidiki. Kemudian, Carter berkata, jika setiap keluarga terbunuh, mereka memiliki anak perempuan yang lahir pada tanggal 14 bulan yang terpilih.
Setelah itu, Carter memberikan beberapa berkas kepada Harker untuk mempelajari kasus-kasus tersebut dengan teliti. Harker pun mulai memeriksa berkas-berkas dari anggota keluarga yang telah dibunuh sebelumnya. Hingga akhirnya dia mendapat kesimpulan, setiap keluarga yang memiliki anak perempuan akan dibunuh pada tanggal sebelum atau sesudah hari kelahirannya. Lalu, Harker menjelaskan kepada Carter bahwa dia tidak menemukan bukti forensik jika pembunuhan berantai itu dilakukan oleh orang lain. Singkat cerita, saat Harker sedang berbicara kepada ibunya melalui telepon, dia mendengar suara dari luar rumah. Suara misterius itu terdengar di halaman rumahnya. Harker pun bergegas keluar rumah untuk memeriksa. Tetapi, tanpa Harker sadari, saat dia berada di luar, ternyata sosok misterius tersebut sudah masuk ke dalam rumahnya. Dengan panik, Harker pun langsung memeriksa setiap ruangan. Lalu tanpa diduga, Harker mendapatkan sebuah surat. Sang pengirim meminta Harker untuk tidak membuka surat itu sebelum hari ulang tahunnya. Namun Harker tidak peduli dan tetap membuka surat tersebut. Ternyata surat itu dikirim oleh sosok Longlegs. Seketika Harker pun mulai memecahkan kode-kode yang dikirimkan kepadanya. Di dalam kode itu terdapat ancaman kepada Harker bahwa apabila Harker masih berani mencari tahu atau menyelidiki tentang dirinya, maka si Longlegs tidak segan-segan akan membunuh ibunya Harker. Sesaat kemudian, Harker mendapat telepon dari seniornya untuk menuju ke TKP kasus pembunuhan yang baru. Setelah Carter memberikan barang bukti kepada Harker berupa kode dari Longlegs, Harker pun langsung menuliskan terjemahan dari kode tersebut. Sontak, hal itu pun membuktikan kemampuan dari Harker. Harker kemudian pergi ke kamar utama untuk melihat keadaan si korban. Setelah itu, Harker bergegas untuk menyusun beberapa tanggal kelahiran daripada korban untuk mendapatkan jawaban. Terlihat susunan dari tanggal tersebut berbentuk segitiga terbalik yang menjelaskan tentang lambang penyembah iblis atau sekte sesat. Harker yang tidak mempedulikan ancaman dari Longlegs langsung memberitahu penemuannya kepada Carter. Lalu Harker memberikan sebuah dokumen kepada Carter, di mana salah satu keluarga terdapat anak perempuan yang selamat dari pembunuhan berantai. Dan saat ini si anak tersebut sedang berada di rumah sakit jiwa karena mengalami trauma berat. Setelah mendengar semua penjelasan dari Harker, tanpa pikir panjang mereka pun bergegas ke rumah keluarga yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Karena Harker memiliki kemampuan khusus, mereka pun tidak perlu bersusah payah untuk menemukan sesuatu yang mencurigakan di rumah tersebut. Singkat cerita, Harker dan Carter bergegas ke rumah sakit jiwa untuk bertemu anak yang selamat dari tragedi pembunuhan. Di sana, mereka sempat mengalami kendala untuk mengunjungi rumah sakit jiwa itu. Hingga akhirnya hanya Harker yang diberi izin untuk bertemu dengan korban. Korbannya di sini kita hanya akan sebut korban saja ya guys. Lalu korban berkata bahwa dirinya pernah melihat Harker atau orang yang mirip dengan Harker berkunjung ke rumahnya. Akan tetapi Harker langsung membantahnya. Tanpa basa-basi, Harker langsung bertanya kepada korban perihal tragedi yang menimpa keluarganya. Kemudian korban menjawab bahwa pada saat itu dia hendak pergi ke sekolah. Tiba-tiba ada seseorang yang datang ke rumahnya sambil membawa hadiah. Ternyata hadiah tersebut adalah sebuah boneka manusia. Sang ibu yang tidak pernah menginginkan kehadiran korban sering melampiaskan amarahnya kepada boneka tersebut. Sejak boneka itu hadir di kehidupan mereka, sifat ayahnya juga berubah menjadi aneh. Bahkan ayahnya menjadi seorang psikopat, di mana sang ayah telah membunuh seorang pendeta dan ibunya sendiri. Pasca kejadian itu, korban mulai mengalami trauma berat, sehingga dia terpaksa dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa karena mengalami gangguan mental. Akan tetapi, di saat Harker bertanya tentang ciri-ciri orang yang pernah bertemu dengannya, korban malah menjawab bahwa orang yang sebelumnya kembali dan menyuruhnya untuk membunuh Harker. Maka, tanpa ragu, korban melakukan apapun yang diperintahkan oleh orang itu. Setelah mendengarkan semua penjelasan dari korban, Harker kemudian memberikan kesimpulan kepada Carter bahwa pembunuhan berantai yang terjadi pada 20 tahun terakhir berkaitan dengan boneka manusia, di mana boneka tersebut memiliki energi negatif yang bisa menghasut para ayah untuk membunuh anggota keluarganya sendiri. Namun, Carter yang tidak percaya dengan hal-hal mistis menganggap semua kesimpulan yang diberikan Harker sangatlah tidak masuk ke akal. Carter menyarankan kepada Harker untuk mengunjungi ibunya dan mencari tahu tentang dirinya sendiri ketika beranjak usia 9 tahun. Singkat cerita, setibanya Harker di rumah ibunya, dia pun langsung menanyakan masalah usia yang dibicarakan Carter sebelumnya. Namun, di sini ibunya seolah menyembunyikan sesuatu. Ibunya berkata bahwa sudah tidak mengingat apapun ketika ulang tahun Harker yang ke-9. Karena masih dibayangi rasa penasaran, Harker pun menuju ke kamarnya di masa kecil untuk mencari sesuatu yang masih disembunyikan oleh ibunya. Seketika, Harker teringat sesuatu yang tersimpan di dalam kotak.
Lalu ketika dia melihat kembali foto-fotonya di masa kecil, tiba-tiba Harker dibuat terkejut dengan foto pria aneh yang diduga adalah Longlegs. Dia pun kembali teringat bahwa dulu pria tersebut pernah mendatanginya, seperti yang kita lihat di awal film. Kemudian Harker juga teringat saat ibunya membuat laporan tentang seorang penyusup yang akan masuk ke dalam rumahnya. Namun tiba-tiba laporan itu mendadak dibatalkan, tepat 1 hari sebelum Harker berulang tahun yang ke-9. Setelah itu, Harker langsung bergegas menemui Carter untuk menunjukkan foto tersebut. Di sini, Harker sangat yakin bahwa pria yang ada di foto itu merupakan pelaku pembunuhan berantai yang selama ini dicari. Di sisi lain, Longlegs yang juga sadar jika identitas dirinya telah diketahui oleh Harker, sontak dia pun bergegas mencoba untuk melarikan diri. Tapi para agen FBI langsung menangkapnya dan membawa Longlegs ke kantor untuk diinterogasi. Pada saat diinterogasi, Longlegs mengucapkan selamat ulang tahun untuk si Harker sambil dia bernyanyi. Merasa ada sesuatu yang janggal antara Harker dan si Longlegs, agen Browning pun beranggapan jika mereka selama ini sudah saling kenal satu sama lain. Namun dengan tenang Harker langsung membantahnya. Dia berkata bahwa saat ini agen FBI memang telah berhasil menangkap Longlegs. Akan tetapi Harker percaya bahwa Longlegs pasti memiliki kaki tangan yang saat ini sedang menjalankan misi pembunuhannya, karena sampai saat ini Harker belum menemukan korban pembunuhan pada tanggal 13. Untuk menghindari adanya korban yang selanjutnya, Harker pun bertanya langsung kepada Longlegs tentang siapa yang telah membantunya selama ini. Lalu Longlegs menjawab kenapa Harker tidak bertanya langsung kepada ibunya. Tiba-tiba Longlegs membenturkan kepalanya sendiri ke meja interogasi dan Longlegs pun tewas tepat di depan mata Harker. Setelah melihat kejadian tersebut, Carter menjadi marah lalu menyalahkan Harker karena selalu mengaitkan kasus yang sedang mereka tangani dengan hal-hal gaib atau satanik. Padahal menurut Carter, pelakunya sudah tertangkap. Jadi, hal apa lagi yang dia ingin tahu? Ditambah lagi, mereka juga mendapat kabar dari rumah sakit jiwa bahwa selama Harker bersama dengan Longlegs, korban juga tewas akibat bunuh diri dengan melompat dari jendela kamar. Karena masih penasaran, Harker ditemani oleh Browning pergi menjemput ibunya untuk menjalankan interogasi di kantor. Akan tetapi, saat Harker mencari ibunya di dalam rumah, tanpa disadari, ibunya sudah berada di luar rumah dan membunuh Browning dengan cara menembaknya. Setelah Harker berhasil menemukan ibunya, dia pun melihat ibunya yang sedang mendodongkan senjata ke arah boneka yang mirip dengan Harker waktu masih kecil. Saat ibunya menembak kepala boneka tersebut, tiba-tiba bayangan hitam keluar dari kepala Harker dan si boneka. Sesaat kemudian, Harker pun tidak sadarkan diri. Lalu kita dibawa flashback ke masa kecil Harker, di mana pada saat kejadian itu, dia melihat Longlegs yang memberikan sebuah boneka manusia 1 hari sebelum ulang tahunnya. Ibunya merasa bahwa boneka tersebut memiliki aura negatif yang membuat si Longlegs berniat untuk membunuh Harker. Dengan sigap, ibunya pun melindungi putrinya tersebut. Akan tetapi, si Longlegs yang tidak ingin rugi, akhirnya mereka berdua membuat kesepakatan jika ibu harus menuruti semua perintah Longlegs dan dia harus mengantarkan boneka manusia yang sudah dibuatnya ke setiap rumah keluarga yang sudah dia targetkan. Akhirnya, di sini kita mengetahui bahwa Longlegs sebenarnya menganut sekte sesat dan menggunakan media boneka tersebut untuk mendapatkan tumbal. Ternyata tanpa Harker sadari, selama ini si Longlegs tinggal di basement rumahnya untuk memudahkan dirinya bekerja sama dengan ibu Harker. Lalu Harker pun terbangun karena mendengar suara telepon. Seketika dia dibuat panik ketika si penelpon berkata jangan terlambat untuk datang ke acara ulang tahun Ruby. By the way, Ruby ini adalah anaknya Carter yang sebelumnya mengajak Harker untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Dengan sempoyongan dan setengah pulih, Harker pun sadar bahwa kematian keluarga Carter akan melengkapi simbol segitiga terbalik. Sontak, dia langsung bergegas pergi ke rumah Carter untuk menghentikan ibunya yang akan memberikan boneka manusia tersebut. Namun, ibunya sudah sampai ke rumah Carter terlebih dahulu. Di sini, Harker ingin memberitahu Carter bahwa selama ini ibunya merupakan kaki tangan dari Longlegs. Namun, semua itu sudah terlambat karena Carter telah terhipnotis oleh boneka tersebut dan dia pun langsung mengeksekusi istrinya di dapur. Dengan perasaan sedih, Harker pun bertanya kepada ibunya mengapa dia mau melakukan ritual ini, padahal si Longlegs sudah tewas. Lalu, ibunya berkata bahwa ritual ini harus tetap dia jalankan agar jiwa mereka selamat dan tidak terbakar di api neraka. Mendengar perkataan dari sang ibu, Harker pun beranggapan bahwa sebenarnya ibunya melakukan semua ini bukan semata-mata untuk berkorban demi dirinya, akan tetapi karena otaknya sudah dicuci oleh Longlegs. Setelah berhasil membunuh istrinya, Carter pun berjalan mendekati Ruby untuk dibunuh. Namun sebelum hal itu terjadi, Harker pun langsung menembak Carter dan berhasil membunuhnya. Si ibu yang tidak ingin ritualnya berantakan
sontak langsung mengambil pisau dan berniat membunuh Ruby untuk menyelesaikan ritual tersebut. Merasa bahwa ibunya sudah bertindak terlalu jauh, dengan terpaksa Harker juga menembak ibunya sendiri tepat di kepala. Sebelum Harker mengajak Ruby pergi dari sana, Harker berniat untuk menembak boneka manusia yang ada di rumah Ruby. Namun Harker mengurungkan niatnya karena dia takut Ruby akan bernasib sama seperti korban di RSJ. Dan film pun selesai dengan ending yang penuh misteri, ending yang sangat kaki panjang. Sebenarnya niat ibunya untuk melindungi Harker ini ya baik, bagus gitu loh. Ya kayak ibu-ibu pada umumnya lah. Tapi ya caranya aja sih yang kurang tepat gitu. Ya, segitu saja filmnya. Apabila ada kekurangan atau hal-hal yang terlewat, silahkan koreksi dengan komentar di bawah. Jika kalian ingin menonton alur cerita film seperti ini lagi, silahkan kasih semangat gue dengan menekan tombol subscribe. Oke, bye. Anjing, sebenarnya gue juga bingung anjir ini filmnya kayak gimana. Iya ini si kaki panjang masih dipotong gas ya. Tau lah ya.